Menurut WHO, belum ada bukti bahwa COVID-19 dapat ditularkan secara langsung melalui jenazah pasien yang positif COVID-19. Virus COVID-19 dapat ditularkan dari jenazah jika terjadi kontak langsung dengan cairan yang keluar dari tubuh jenazah dan proses otopsi yang tidak dilakukan dengan benar. Sebelum mengetahui tata cara pengurusan dan pemakaman yang benar sesuai protokol, kita perlu mengetahui kriteria jenazah pasien COVID-19. Yang pertama, jenazah dengan status suspek yang berasal dari rumah sakit sebelum hasil swab keluar. Yang kedua, jenazah pasien yang berasal dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Yang ketiga, jenazah yang berasal dari luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable atau konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien death on arrival atau pasien yang meninggal di perjalanan saat dirujuk dari rumah sakit lain. Ketika pasien COVID-19 meninggal, penanganan jenazah telah dilakukan sejak di ruang rawat sebelum ditransfer ke kamar jenazah. Tindakan yang dilakukan yaitu jenazah ditutup atau disumpal lubang hidung dan mulut menggunakan kapas agar tidak ada cairan yang keluar. Jika ada luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air. Petugas kamar jenazah yang akan menjemput jenazah dengan membawa alat pelindung diri berupa masker bedah, bogal atau kacamata pelindung, apron plastik, dan sarung tangan yang steril. Selanjutnya kantung jenazah. Bila tidak tersedia kantung jenazah, disiapkan plastik pembungkus. Kemudian perangkar atau keranda jenazah dengan tutup yang dapat dikunci. Jenazah dimasukkan ke dalam kantung jenazah atau dibungkus dengan plastik pembungkus. Kantung jenazah harus ditutup sempurna. Kemudian, jenazah dapat dipindahkan ke berangkar atau keranda jenazah, lalu ditutup dan dikunci rapat. Pengurusan jenazah di kamar jenazah. Penanganan jenazah pasien positif COVID-19 harus mengikuti protokol yang ketat. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya penyebaran virus terhadap siapapun, baik yang mengurus, memandikan, hingga yang menguburkan. Adanya kemungkinan untuk terpapar cairan tubuh pasien yang telah meninggal menyebabkan pengurus jenazah berisiko tinggi untuk tertular COVID-19. Berikut ini merupakan beberapa protokol yang perlu diikuti bagi pengurus jenazah, yaitu pengurusan jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfektan terlebih dahulu. Desinfektan jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi, yaitu dokter spesialis forensik dan medico legal dan teknisi forensik dengan menggunakan APD lengkap seperti sepatu boots, apron gaun lebih diutamakan, masker N95, penutup kepala atau head cap, bogal atau face shield, sarung tangan yang steril atau handscoon. Petugas pemandi jenazah menggunakan APD standar dan dibatasi maksimal hanya 2 orang. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah. Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan atau diberi pakaian, semua lubang hidung dan mulut ditutup atau disumpal dengan kapas hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kantung jenazah atau dibungkus dengan plastik dan diikat rapat. Jenazah yang dimasukkan ke dalam peti, petinya harus ditutup dengan rapat, pinggang peti disegel dengan syaran atau silikon, dan dipaku atau disetruk sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20 cm. Peti jenazah yang terbuat dari kayu harus kuat, rapat, dan ketebalan peti minimal 3 cm. Pemakaman. Setelah semua prosedur pengurusan jenazah dilaksanakan dengan baik, maka jenazah akan segera dikuburkan. Proses penguburan jenazah pasien COVID-19 tidak boleh sembarang, karena ada beberapa protokol yang harus dilakukan, yaitu pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak rumah sakit dan dinas pemakaman. Petugas pengantar jenazah ke pemakaman tetap menggunakan masker bedah dan sarung tangan atau handscoon. Keluarga dan pelayat yang menghadiri pemakaman harus tetap menjaga jarak minimal 2 meter dan tetap menggunakan masker. Setiap individu pelayat atau keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum,
Jenazah harus dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Tanah kuburan dari jenazah pasien COVID-19 harus diurus dengan hati-hati. Jika ada jenazah lain yang dikuburkan, sebaiknya dimakamkan di area terpisah. Jenazah harus dimasukkan ke liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan. Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar yang terdiri dari masker bedah dan sarung tangan tebal. Edukasi ke masyarakat jika ada keluarga atau tetangga yang meninggal karena COVID-19. Selain beberapa aturan terkait pengurusan jenazah dari ruang rawat hingga pemakaman, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga dan pelayan. Berikut ini hal-hal yang perlu dipahami. Persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit antar pelayan. Jenazah yang disemayamkan di ruang duka atau di rumah sakit, peti jenazahnya tidak boleh dibuka kembali. Keluarga yang hendak melayat ke rumah sakit tidak boleh lebih dari 30 orang untuk menghindari kerumunan. Jenazah hendaknya segera dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung menuju lokasi pemakaman. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah atau tempat ibadah lainnya. Masyarakat tidak harus melakukan aksi penolakan terhadap pemakaman jenazah penderita COVID-19, apalagi sampai berkerumun di jalan. Karena dengan berkerumun, maka bukan lagi jenazah yang menjadi sumber penularan, namun kerumunan yang justru berpotensi menjadi penyebaran virus corona. Tetap ikuti protokol pemasaran jenazah sesuai pedoman, yaitu anggota keluarga menggunakan APD dan memahami bahwa diperlukan penanganan khusus bagi jenazah demi keamanan. Jika sudah mengikuti protokol dan ditangani dengan aman, tidak perlu khawatir bahwa kita akan tertular dari jenazah yang terinfeksi COVID-19. Hormati mereka yang telah pergi sebagai manusia yang bermartabat. Untuk itu, masyarakat tidak perlu takut tertular COVID-19 dari jenazah karena telah dilakukan serangkaian proses yang memastikan keamanan petugas dan masyarakat sekitar. Jadi mulai sekarang, stop stigma, stop penolakan jenazah COVID-19, salam sehat, kita bisa lawan corona.